Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya, Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra, pada mata kuliah Manajemen SDM Kesehatan. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan dan pelatihan dalam manajemen SDM Kesehatan yang terbagi menjadi 5 subtopik besar, yaitu yang pertama mengenai definisi pendidikan, lalu yang kedua eh, mengenai seberapa perlunya pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan. Lalu yang ketiga, jenis-jenis atau pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh SDM kesehatan. Lalu yang keempat, bagaimana mengukur keberhasilan dari pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan. Dan subtopik yang kelima adalah macam-macam sertifikasi kompetensi bagi SDM kesehatan. Baik, langsung saja kita masuk ke subtopik yang pertama mengenai definisi dari pendidikan dan pelatihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan sendiri merupakan cara memelihara atau melatih ya akhlak dan kecerdasan pikiran seseorang. Jadi dengan adanya pendidikan, kita diharapkan mampu melatih dan memelihara cara kita berpikir, kemampuan kita bertindak, berpikir gitu ya, berdasarkan kecerdasan, lalu bagaimana akhlak kita terhadap suatu masalah. Ya, jadi dengan pendidikan itu dapat melatih akhlak dan kecerdasan kita. Lalu pendidikan sendiri juga merupakan sebuah proses perubahan, ya, perubahan sikap atau tata laku seseorang yang awalnya belum tahu menjadi tahu, yang awalnya belum baik menjadi baik, yang awalnya kurang baik atau tidak berkompeten ya menjadi lebih berkompeten lagi. Nah, itu definisi pendidikan. Lalu menurut Kamus Oxford, ya pendidikan sendiri merupakan pengajaran, ya pelatihan atau pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan skill, ya skill atau keterampilan dari seseorang. Jadi dengan adanya pendidikan melalui pengajaran, melalui pelatihan, melalui belajar mandiri, diharapkan pengetahuan dan skill seseorang itu dapat meningkat. Ya, itu definisi dari pendidikan. Lanjut ya, kita lihat definisi dari pelatihan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelatihan sendiri merupakan suatu cara belajar untuk membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu. Jadi pelatihan ini adalah pembiasaan. Jadi keterampilan itu harus dilakukan berulang-ulang, harus dilatih berulang-ulang sehingga seseorang itu terbiasa untuk melakukan sesuatu. Ya, sehingga dengan adanya pelatihan itu juga dapat memperoleh kemahiran atau kecakapan. Ya, itu definisi pelatihan dari KBBI. Lalu dari Oxford Dictionary, pelatihan sendiri merupakan proses dari belajar. Ya, mempelajari apa? Mempelajari skill, mempelajari suatu kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Ya, sehingga di sini apa ya? Definisi dari pendidikan dan pelatihan itu sebenarnya mirip-mirip ya, mirip atau saling menyinggung, saling terkait satu sama lain. Sehingga apa sih yang membedakan sebenarnya antara pendidikan dan pelatihan? Ya, dan di sini kita bisa lihat melalui tabel ini bahwa pendidikan itu bidang pengembangan kemampuannya itu lebih menyeluruh, ya, secara menyeluruh, secara apa namanya luas, ya, sehingga yang namanya pendidikan itu biasanya apa namanya didapatkan di bangku sekolah atau bangku kuliah. Ya, sedangkan pelatihan itu lebih spesifik. Spesifiknya apa? Terhadap suatu keahlian tertentu, terhadap suatu skill tertentu. Ya, itu yang pertama. Lalu area kemampuannya atau penekanannya lebih ke arah kognitif, kecerdasan atau afektif. Sedangkan pelatihan itu lebih ke arah psikomotor. Ya. Lalu jangka waktu pelaksanaannya kalau pendidikan biasanya panjang atau long term ya, bisa bertahun-tahun. Misalnya SD 6 tahun, SMP, SMA, kuliah itu udah memakan waktu berpuluh-puluh tahun. Sedangkan kalau pelatihan itu sifatnya short term atau jangka pendek. Lalu materi yang diberikan karena pendidikan itu menyeluruh atau overall, maka materi yang diberikan akan lebih umum. Berbeda dengan materi pelatihan yang biasanya sifatnya lebih khusus. Karena dia hanya memenuhi salah satu saja. Jadi dia spesifik khusus. Ya. Lalu penekanan metode belajar mengajarnya kalau pendidikan lebih ke arah konvensional,
Ya, ada tatap muka, ada pemberian tugas dan lain sebagainya. Kalau pelatihan biasanya inkonvensional, jadi dia lebih banyak praktik, lebih banyak apa ya, semacam studi kasus dan lain sebagainya. Ya, sehingga nanti ketika menyelesaikan pendidikan, seseorang akan mendapatkan gelar ya atau degree. Sedangkan kalau pelatihan dia hanya mendapatkan sertifikat non gelar. Itulah ya perbedaan pendidikan dan pelatihan. Saya harap teman-teman bisa membedakan yang mana pendidikan dan yang mana pelatihan. Begitu. Lanjut ya ke pertanyaannya sekarang, mengapa SDM kesehatan itu memerlukan pendidikan dan pelatihan? Kenapa sih kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat ya membutuhkan pendidikan dan membutuhkan pelatihan? Ya, jadi yang pertama alasannya untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari SDM kesehatan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan profesinya. Ya, jadi dengan adanya pendidikan dan pelatihan, seorang tenaga kesehatan ya itu bisa semakin berkualitas, semakin bagus, semakin pinter, semakin canggih, semakin cerdas dalam melakukan suatu pekerjaannya. Ya, otomatis nanti ketika mutu SDM-nya bagus, otomatis layanan kesehatannya juga meningkat. Ya, jadi SDM-nya bagus, layanan kesehatannya diberikan juga akan semakin bagus. Lalu pendidikan pelatihan juga merupakan sebuah investasi di bidang kesehatan. Jadi investasi kesehatan itu tidak hanya berupa barang, tidak hanya berupa mesin, tidak hanya berupa teknologi, tapi apa kemampuan, kualitas, mutu, kepintaran dari SDM kesehatan itu juga merupakan sebuah investasi yang sifatnya jangka panjang manfaatnya. Ya, sehingga dapat mencapai paradigma sehat yang menyeluruh. Artinya adalah sehat itu bukan hanya sekedar fisik, tapi apa pikirannya sehat, pikirannya cerdas, pinter, terampil, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Itu tujuan dari pendidikan dan pelatihan ya. Lalu jenis-jenisnya ada secara garis besar ya, ada dua, pre-service education, artinya pendidikan pelatihan sebelum ya SDM itu bekerja, apakah dia kuliah, apa dia mendapat pelatihan A, B, C, atau ikut kursus, ikut workshop, nah itu pre-service education. Lalu yang kedua itu pre-service yang tadi ya, lalu yang kedua ada in-service, jadi pendidikan pelatihan pada saat ya SDM itu sudah bekerja. Ya, jadi pada saat seseorang sudah bekerja di institusi, di rumah sakit, di dinas pendidikan, di puskesmas, orang itu harus tetap ya mengikuti pendidikan dan mengikuti pelatihan sehingga ilmu-ilmu yang diperoleh, ilmu yang dimiliki itu bisa update terus ya, bisa ilmu-ilmunya baru terus, ilmunya up to date sehingga tidak ketinggalan informasi atau tidak ketinggalan perkembangan dari dunia kesehatan. Gitu. Itu ya. Lalu kita lanjut ya ke slide berikutnya tentang pelatihan apa yang dibutuhkan oleh SDM kesehatan ya. Bagaimana menentukannya? Kita butuh pelatihan apa sih? Nah, itu ada namanya training need assessment atau penilaian kebutuhan pelatihan. Ya, jadi sebelum kita mengikuti pelatihan, sebelum kita mengadakan pelatihan, kita harus diketahui dulu, dihitung dulu atau di assessment dulu kebutuhannya apa sih? Kita butuh pelatihan apa? Kita butuh workshop apa? Kita butuh pendidikan apa gitu loh. Ya, sehingga dilakukanlah TNA, Training Needs Assessment. Ya, jadi sebuah langkah yang dilakukan sebelum melakukan pelatihan. Ya, nah, kita bisa merancang di situ. Ya, merancang. Kita cari tahu dulu kita butuh pelatihan apa sih. Nah, kalau kita udah tahu kita butuh apa, butuh pelatihan apa, kita akan tahu nanti ya materi yang diberikan. Mau ngasih materi tentang apa? Alokasi waktunya berapa lama? Ya, lalu metode belajarnya mau seperti apa? Apakah praktik, apakah teori, apakah praktik teori, apakah luring, daring dan lain sebagainya. Ya, lalu kita lihat lagi definisinya. Ya, TNA juga adalah sebuah metode untuk menentukan kebutuhan dari training tersebut. Ya, sehingga dapat mengisi kekosongan. Nanti kita lihat di sini ya, bagaimana kita mengetahui kekosongan atau gap dari training dan apa namanya di dunia nyata. Ya, kita harus melihat rumus ini ya. Kebutuhan training
itu sama dengan desired capability atau kemampuan yang diinginkan dikurangi dengan capability dari partisipan saat ini. Ya, itu ibaratnya gini. Gimana sih cara mengetahui training need assessment? Ya, bagaimana cara mengetahui kebutuhan training yang ingin diberikan adalah kita harus cari tahu dulu, ya, SDM kesehatan itu butuhnya apa di masa depan. Ya, apa yang dibutuhkan di masa depan, apa yang diharapkan dari SDM kesehatan, terus dibandingkan dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Ya, di masa depan butuhnya 100, butuhnya skornya 200, sedangkan kita punya berapa sekarang? Oke, ternyata kita ternyata kita punya hanya 70, hanya 80. Berarti kita membutuhkan 20 lagi. Kita membutuhkan 20 itulah yang nanti dijadikan dasar dalam menentukan training apa yang harus dibuat. Ya, nanti gap antara status saat ini dan status yang kita inginkan akan diubah, akan menjadi landasan dalam menentukan kebutuhan training, kebutuhan pelatihan. Ya, jadi status yang kita inginkan ini 100 misalnya ya, sedangkan kondisi kita saat ini 80. Saya gambarkan seperti ini. Berarti training need kita adalah 20. Nah, 20 inilah yang harus kita penuhi. Nah, 20 inilah yang harus kita adakan pelatihan supaya kita bisa mencapai 100 itu. Nah, kurang lebih begitu tentang TNA. Lalu fungsinya apa ya dilakukannya training need assessment? Kenapa sih kita harus TNA dulu sebelum mengadakan pelatihan? Ya, kenapa nggak adain aja langsung apa yang ada, apa yang apa namanya, apa yang dikira-kira aja gitu ya. Kita mau ada pelatihan apa? Kira-kira butuhnya pelatihan ini. Gitu. Kenapa nggak bisa dikira-kira? Karena ini adalah 5 fungsi dari training need assessment. Yang pertama, untuk mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling dari masing-masing pegawai. Ya, kita jadi tahu, oh ternyata dari 10 orang pegawai kita, si A jagonya ini, si B bisanya ini, si C ahli di bidang ini. Nah, ternyata ada keahlian yang belum dimiliki oleh A, B, C, D, E, F tadi. Ya, sehingga perlu diberikan training. Perlu diberikan update, ya upgrade pengetahuan, upgrade pelatihan. Ya, mengumpulkan tentang skill, knowledge, dan feeling dari pekerja. Lalu juga mengumpulkan informasi tentang job content dan job context. Jadi apa sih konten, apa sih job deskripsi dari masing-masing pekerjaan itu, kerjanya ngapain, tugasnya apa yang harus dikerjakan, harus bisa apa, kemampuannya harus bagaimana, itu berdasarkan berbasis kerja, berbasis job. Ya. Lalu dengan adanya training need assessment juga nanti bisa menghasilkan informasi tentang kinerja standar atau apa namanya standar pelayanan minimal ya, atau mungkin standar pekerjaan dan kinerja aktual. Jadi standarnya 100, aktualnya berapa nih? Kenyataannya berapa? Apakah bisa mencapai 100 atau enggak? Atau hanya 80 tadi? Gitu ya. Jadi dengan TNA seperti itu ya. Lalu juga nanti bisa melibatkan stakeholder untuk membentuk dukungan. Lalu stakeholder nanti juga bisa memberikan dukungan berupa izin, berupa biaya pelatihan, berupa macam-macam nanti, berupa dukungannya, ada kebijakan dan lain sebagainya. Ya, sehingga nanti TNA ini juga menghasilkan data untuk keperluan perencanaan. Wah, ternyata harapannya skillnya pekerja adalah 100. Ya, ternyata saat ini baru 80. Sehingga kita rencanakan nih ke depannya kita mau mengadakan pelatihan apa, kita mau mengadakan workshop apa, kita mau ngasih pendidikan apa, sehingga gap yang 20 itu bisa dipenuhi. Sehingga diharapkan pegawai atau pekerjanya itu bisa mencapai sesuai dengan harapan, yaitu 100 tadi. Ya, ini ya nanti tentang pendekatan. Nah, TNA itu ada 2 pendekatan. Jadi ada pendekatan secara makro, secara perusahaan secara menyeluruh, ya. Ada juga pendekatan mikro. Nah, ini berdasarkan kebutuhan kelompok tertentu. Ya, jadi ada makro. Makro ini berdasarkan analisis analisis organisasinya.
Kalau ada pendekatan mikro. Nanti untuk detailnya kita bahas di kelas saja. Ya, jadi kalau teman-teman perlu melihat ini secara detail, silahkan di pause videonya. Ya, saya lanjut ya ke slide berikutnya. 5 langkah sekarang, 5 langkah dalam training need assessment. Jadi ketika kita melakukan TNA ini, kita harus memenuhi 5 langkah ini. Ya, pertama, identify problem needs, ya, identifikasi masalah apa sih yang ada di sebuah perusahaan, sebuah organisasi, lalu kebutuhan apa yang diharapkan untuk memenuhi atau untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, identify problem needs, lalu determine design of need analysis. Jadi tentukan rancangan analisis kebutuhannya. Ya, lalu kumpulkan datanya, ya, lalu analisis datanya, lalu berikan feedback itu kepada pimpinan. Pimpinan, ini loh kebutuhan pelatihan, ini loh kebutuhan pendidikan bagi karyawan, sehingga nanti pimpinan itu bisa mengambil keputusan. Ya, apakah akan memberikan pelatihan atau apa nanti yang diadakan oleh perusahaan. Gitu. Itu ya 5. Nanti untuk detailnya tentang 5 langkah ini kita akan bahas di kelas. Ini saya hanya bahas sekilas saja. Lalu yang terakhir ya, bagaimana mengukur keberhasilan pendidikan dan pelatihan SDM. Ya, jadi setelah perusahaan, setelah SDM itu dikasih pelatihan, dikasih pendidikan, bagaimana mengukur keberhasilannya? Apakah pelatihannya udah berhasil atau belum? Apakah pendidikannya udah bagus atau belum? Nah, bagaimana mengukurnya? Ini ada setidaknya ada dua model yang bisa digunakan. Ada Kirkpatrick yang model yang pertama, kita mengukur reaksinya, lalu kita mengukur learningnya, behavior, lalu result. Ya, jadi ada 4 tahapan yang diukur berdasarkan model dari Kirkpatrick. Ya, itu modelnya Kirkpatrick. Kalau kita lihat modelnya Kirkpatrick-Philip model. Jadi ini ada tambahan sedikit, ada ROI di sini. Ya, bagaimana kita mengukur kepuasan dari yang ngikutin pelatihan itu, bagaimana kepuasan pegawainya, lalu bagaimana pembelajaran yang didapat, bagaimana hasilnya, ya impact dari resultnya, lalu apakah pelatihan itu balik modal atau enggak. Apakah dengan memberikan pelatihan perusahaan itu bisa mencapai target-targetnya, atau perusahaan atau organisasi itu bisa meningkatkan kualitas layanannya, itu dengan diukur dengan model Kirkpatrick-Philip model. Gitu ya, mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Nanti tentang sertifikasi kompetensi SDM kesehatan nanti detailnya akan kita bahas di kelas. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di kelas dan terima kasih.